ada katakanlah tantangan-tantangan besar di dunia global termasuk Indonesia khususnya bidang ekonomi. Bagaimana misalkan warisan masa lalu gitu ya di pemerintahan sebelumnya, lalu ditambah juga beban katakanlah saat ini dan bahkan ke depan, maka itu cukup mengkhawatirkan bagi sebagian masyarakat Indonesia khususnya kalangan mahasiswa. Misalkan terkait dengan geopolitik ya, perang di luar negeri itu kan sangat berdampak kepada Indonesia, suka tidak suka, senang tidak senang, ya bahan bakar naik, minyak ya naik, lalu juga yang lain-lain ya harga barang-barang juga ada kenaikan ya di sana sini. Oleh karena itu, saya melihat ini adalah bagian daripada proses demokrasi yang sehat, di mana kekuasaan itu ya perlu diawasi, perlu dikontrol, katakanlah oleh gerakan-gerakan dari mahasiswa, asalkan tadi tertib, damai, aman, gitu ya, tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, kenapa isunya ekonomi? Karena memang ekonomi itu menjadi fondasi ya dalam konteks kita berkeluarga, kita bernegara. Karena kalau ekonominya sehat, siapapun kita, termasuk keluarga kita, maka ya semua juga akan sehat, termasuk negara kita. Kalau ekonomi kita sehat, gitu ya, pertumbuhannya sehat, gitu, lalu investasinya banyak, lapangan kerja juga terbuka, gitu ya, masyarakat juga bisa tenang untuk berbisnis atau berdagang ya dimanapun, maka ya tadi akan menjadi negara yang betul-betul kuat dan sehat dalam sisi ekonomi. Nah, tekanan-tekanan ekonomi itu muncul hadir ya karena banyak faktor ya, diantaranya ya faktor geopolitik, karena faktor memang tadi kita mungkin sedang efisiensi gitu dilakukan oleh pemerintah, dan kita juga jangan lupa hutang kita sudah bertambah, dan ini juga menjadi tekanan tersendiri bagi APBN ya yang ada defisit APBN di kita. Nah, masyarakat juga tentu berhak untuk khawatir ya, berhak untuk katakanlah bertanya, berhak untuk mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena tugas dari rakyat adalah memastikan pemerintahan itu berjalan dengan baik. Walaupun memang itu mestinya diwakili oleh DPR ya, DPR sebagai representasi keterwakilan rakyat, mestinya DPR yang bersuara. Karena mungkin ya DPR-nya dianggap belum banyak bersuara, belum banyak katakanlah ya mengkritisi pemerintah gitu ya, masih belum cukup dianggap oleh publik termasuk oleh kalangan mahasiswa, maka tadi uh, masyarakat atau kalangan mahasiswa termasuk pemuda dan lain-lain itu mencari bentuknya sendiri, maka koreksinya itu, evaluasinya itu, kritikannya itu lahir dan dilakukan melalui katakanlah protes-protes ya di banyak tempat. Dan selama kita tetap menjaga koridor demokrasi yang sehat, yang kuat, yang beradab, maka yang penting harus kita lakukan adalah bagaimana membangun dialogis. Tetap dialog itu menjadi penting. Makanya tadi di tayangan Kompas TV kan ketika mahasiswa mau demo gitu di Kalimantan Selatan diterima ya oleh katakanlah anggota DPRD yang termasuk ada anggota DPR yang mewakili dapil tersebut, itu sudah bagus. Jadi mestinya uh, kita ini sebagai bangsa harus saling memahami antara kerja pemerintah dengan katakanlah apa yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi kan sekarang publik menganggap gitu ya, mahasiswa menganggap banyak persoalan yang belum tuntas gitu, banyak persoalan yang terus bertambah menjadi besar, banyak PR-PR pemerintah yang belum dilakukan gitu. Tadi kita persoalannya banyak, persoalan-persoalan kebangsaan ini luar biasa banyaknya, tetapi masih banyak yang belum selesai, masih banyak belum tuntas, sehingga memunculkan tadi protes-protes ataupun kritikan-kritikan di kalangan masyarakat termasuk oleh kalangan mahasiswa. Nah sekali lagi karena kita sudah sepakat menganut atau berdemokrasi, maka kebebasan itu ya harus dijaga, harus dilindungi, dan pemerintah pun kan apa namanya melakukan keterbukaan itu gitu. Sekarang tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, tidak ada yang bisa misalkan dilindungi, semua serba terbuka kok. Siapapun melakukan apapun, misalkan dari kementerian,
dari pemerintah itu pasti akan kelihatan kok, akan dilakukan kinerjanya seperti apa, sudah sampai mana gitu, apa dampaknya, lalu bekerja untuk rakyat atau tidak, sudah akan terlihat oleh publik, oleh masyarakat. Karena ini eranya era keterbukaan, era media sosial, dan di saat itu pula masyarakat bisa mengkritisi siapapun pejabat publik, termasuk pemerintah ya, dimanapun, kapanpun, secara real time gitu. Nah, saya membaca tadi isu ekonomi ini menjadi isu fundamental yang sedang dihadapi ya oleh masyarakat. Mungkin ya akibat geopolitik, kondisinya juga tadi terjadi, katakanlah ya, banyak persoalan di banyak negara termasuk Indonesia dengan naiknya BBM. Ya maka itu harus kita katakanlah ya, tadi di satu sisi pemerintah harus bisa menjelaskan kepada publik kenapa itu naik gitu ya. Di saat yang sama ya publik berhak untuk bisa mendapatkan jawaban yang pas, yang rasional, yang kira-kira masyarakat juga mengerti kenapa itu bisa naik gitu.